Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semua? Sehat. Sudah sarapan? Sudah. Sebelum kita memulai pembelajaran, saya mau cek dulu kebersihan kelasnya. Coba lihat di bawah bangkunya. Kalau ada sampah dipungut, dibawa keluar. Oke. Sudah? Sudah. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum kita melanjutkan proses pembelajaran, Bapak mau cek hadirannya terlebih dahulu. Siapa yang ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua. Ya, berarti alhamdulillah anakku hadir semua. Berarti Allah masih memberikan kita yang namanya nikmat kesehatan. Supaya semangat belajar, kita stretching dulu. Silakan kita sama-sama gerakan mengikuti irama musik. Semua. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebudayaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan Hari ini kita akan masuk ke materi baru. Tetapi sebelumnya saya bertanya dulu, ada yang masih ingat materi kita pekan lalu? Masih ingat? Nah, coba siapa yang bisa sebutkan materi pekan lalu? Saya Pak. Ya, Aisyah silakan. Asmaul Husna Pak. Apa? Asmaul Husna. Jadi materi kita pekan lalu adalah Asmaul. Silakan berikan tepuk tangan dulu. Nah, masih mengingat materi pekan lalu. Nah, jadi materi kali ini masih bersambung dengan materi pekan lalu, ya. Jadi judul materi kita pada pembelajaran pagi kali ini adalah memahami tata cara berwudu, ya. Nah, kita sering laksanakan berwudu. Siapa yang sering berwudu? Semua sering? Nah, jadi ibadah wudu adalah ibadah kegiatan yang dilakukan sebelum melaksanakan ibadah sholat. Jadi kuncinya adalah sebelum melaksanakan sholat harus berwudu. Nah, timbul pertanyaan. Coba di sini ada yang bisa jawab. Pertanyaan pertamanya, mengapa wudu menjadi syarat sah sholat? Ada yang bisa jawab? Saya Pak. Ya, Indah, silakan Indah. Wudu diwajibkan karena perintah langsung dalam Al-Qur'an. Ya, jadi berikan tepuk tangan dulu. Ya. Jawabannya Indah sudah sangat benar, ya. Kenapa wudu? Karena memang sudah diperintahkan. Pertanyaan kedua, saya mau tanya dulu anak-anakku sekalian. Bagaimana tata cara wudu yang benar sesuai dengan ajaran Islam? Ada yang bisa jawab? Ya, Nila, silakan. Wudu dianggap sebagai simbol pembersihan jiwa dari dosa-dosa kecil. Ya, boleh berikan tepuk tangan. Ya. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah, ada yang bisa baca? Silakan Ida baca dulu. Peserta didik dapat memahami wudu dalam sholat dan zikir dalam kehidupan. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah bagaimana peserta didik dapat memahami wudu dalam sholat dan zikir dalam kehidupan. Metode pembelajaran kita pada hari ini ada 3 rangkaian. Jadi yang pertama adalah Bapak akan memberikan suatu masalah. Jadi anak-anak harus menyelesaikan masalah yang diberikan. Nah, selanjutnya setelah kita tahu apa masalahnya, kita akan
diskusikan. Jadi setelah ini Bapak akan membagi kelompoknya menjadi 5 kelompok, ya. Kemudian mendiskusikan masalah yang tadi. Setelah itu kita akan mencari solusi atau penyelesaian masalah dari contoh masalah yang diberikan, ya. Bisa dipahami? Bisa? Ya. Nah, silakan perhatikan ke atas. Nah, identifikasi masalah berikut. Ya. Seorang temanmu sering merasa gelisah dan sulit fokus saat belajar. Ya. Ia juga sering lupa wudhu sebelum sholat. Bagaimana cara kalian bisa membantu teman tersebut memahami pentingnya wudhu dan zikir dalam meningkatkan ketenangan hati dan konsistensi ibadah? Ya, kita menyelesaikan masalah tersebut. Silakan berkumpul di kelompoknya yang masing-masing. Yang pernah lalu sudah Bapak berikan. Silakan. Kelompok 1 di sana dulu. Kelompok 2 di tengah. Kelompok 3 di sini. Karena sudah terbentuk kelompoknya, ya, jadi Bapak akan membagikan LKPD dalam rangka menyelesaikan solusi masalah yang tadi. Ya. Bapak akan bagikan LKPD-nya. Ini dikerjakan masing-masing, ya. Perhatikan di sini. Nah, jadi yang di depan anak-anakku sekalian ada lembar kerja, ya. Nah, dalam instruksinya silahkan cocokkan bagaimana tata cara wudhu yang benar, ya. Jadi di situ ada gambar, di samping kiri kanannya ada gambar, di tengah ada nama kegiatannya. Silahkan cocokkan nama kegiatan sesuai dengan gambarnya. Oke, silakan masing-masing dikerjakan. Ya. Dijawab gambarnya, dicocokkan, dibuatlah garis kira-kira kalau gambar ini dia apa nama gerakannya. Jangan lupa tulis namanya, ya. Di situ ada nama dan jelasnya, silakan dikerjakan. Perhatikan gambarnya. Oh, kira-kira kalau gambar yang ada orang di tangan itu nama gerakannya apa? Ya. Ya. Dibaca tuh teksnya tuh nggak mau kalau gerakannya. Ya, digaris. Kalau tidak lurus nggak apa-apa. Garis ini, kasih contoh ini saya akan membahas berantakan mana di gambarnya. Ya, kalau tidak lurus nggak apa-apa ji. Ya, silakan dikerjakan. Diberi juga. Ya, cari mana kalau berdua, mana kalau berdua, mana kalau berdua. Oh, ya, garis saja. Nggak apa-apa nggak lurus, ya. Silakan dikerjakan. Ya, bagus ini luar biasa. Pintar semua. Mana sudah? Ya, Aisyah, kamu belum selesai Aisyah. Bagus. Jadi dibaca baik-baik. Kalau ada yang tidak dipahami, silakan bertanya sama saya. Jangan sama temannya, sama Bapak. Silakan dikerjakan. Saya doa dulu. Sudah selesai semua? Kalau sudah selesai, Bapak akan menampilkan tiap kelompok mempresentasikan hasil diskusi yang telah dilakukan. Ya, dimulai dari kelompok 1. Nah, silakan kelompok 1 maju ke depan sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai tata cara berwudu. Yang benar, ya. Yang pertama apa? Yang pertama, berniat dalam hati dan mencuci kedua telapak tangan. Yang kedua, membasuh hidung dan muka sebanyak 3 kali. Ya. Yang ketiga, berniat dalam hati dan mencuci kedua telapak tangan. Oke. Yang ketiga, mencuci kedua kaki sampai mata kaki sebanyak 3 kali. Ya. Yang keempat, berkumur-kumur sebanyak 3 kali. Yang kelima, membasuh kedua tangan sampai siku sebanyak 3 kali. Oke. Yang keempat, mengusap bagian luar dan dalam telinga. Oke. Yang terakhir, berdoa setelah wudhu. Oke, bagaimana? Sudah dipahami? Oke, silakan kasih tepuk tangan untuk kelompok 1.
satu. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan susunan tata cara wudhu. Oke. Jadi yang pertama ada berniat dalam hati dan mencuci kedua telapak tangan. Oke. Yang kedua adalah kumur-kumur sebanyak 3 kali. Oke. Yang ketiga adalah Tiga. membasuh hidung dan muka sebanyak 3 kali. Oke. Yang keempat adalah ada membasuh kedua tangan sampai siku sebanyak 3 kali. Ya. Yang keempat mengusap seluruh kepala. Oke. Yang kelima mengusap bagian luar dan dalam telinga. Ya. Lanjut. Selanjutnya. Yang keenam Ya. mencuci kedua kaki sampai mata kaki sebanyak 3 kali. Ya. Terus. Dan yang terakhir berdoa setelah wudhu. Oke, kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 2. Nah. Lembar pertama itu berniat dalam hati dan mencuci kedua telapak tangan. Oke. Yang kedua berkumur-kumur sebanyak 3 kali. Oke. Yang ketiga membasuh hidung dan muka sebanyak 3 kali. Ya. Yang keempat membasuh kedua tangan sampai siku sebanyak 3 kali. Oke. Yang kelima mengusap seluruh kepala. Yang keenam mengusap bagian luar dan dalam telinga. Oke. Yang ketujuh mencuci kedua kaki sampai mata kaki sebanyak 3 kali. Ya. Dan yang terakhir berdoa setelah wudhu. Oke, berikan tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya. Jadi, seperti yang anak-anak ketahui bahwasanya bagaimana pentingnya memahami tata cara berwudu yang baik dan benar. Nah, jadi ada sinkronisasi antara tata cara berwudu dengan berzikir. Nah, di mana wudu itu membersihkan area luar bagian tubuh manusia, ya. Kenapa? Karena bagaimana kita mengusap wajah, membersihkan kedua telapak tangan sampai di siku, dari kepala sampai dengan kaki, itu membersihkan bagian dari luar manusia. Nah, adapun berzikir, ya, sama-sama membersihkan, tetapi yang dibersihkan adalah bagian dalam tubuh manusia. Apa yang dibersihkan kalau berzikir? Hati manusia. Ya, ada yang bisa menyimpulkan materi kita pada hari ini? Saya, Pak. Oke. Jadi memahami wudhu dan zikir dapat membantu seseorang merasakan hubungan yang lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Oke. Nah, untuk lebih pahamnya anak-anakku, Bapak akan memberikan soal evaluasi terhadap pemahaman anak-anakku terhadap materi pada pagi hari ini. Jadi ini ada soal, silakan dijawab ya. Sudah? Oke. Kalau sudah silakan kumpul. Nah, bentar saya periksa ya. Sebelum kita menutup, bagaimana perasaannya terhadap penyampaian materi yang tadi? Nah, bahagia? Alhamdulillah, berarti semua bisa diterima dengan baik. Ya. Adapun tugasnya nanti, ya, setelah ini, silakan dilihat di atas, buatkan poin-poin penting materinya sebagai kesimpulan. Ya. Untuk materi selanjutnya, kita akan mempelajari bagaimana tata cara sholat yang baik dan benar. Oke? Selamat dimulai. Asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik.